Halo, jumpa lagi dengan Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini, setelah tadi video pertama review weekly analisis minggu kemarin dan menjadi rutinitas kami, insya Allah setiap pekan akan menerbitkan weekly analisis untuk trading minggu ini, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 15. Jadi, sebelumnya tadi yang pernah saya sampaikan di awal, kalau dalam sebuah weekly analysis, di saat ada perubahan level atau ada berita mendadak dari fundamentalnya dan dari segi data open of interest-nya, kita selalu update untuk intraday. Dan kemarin terakhir update itu tanggal 7. Dari forecast yang saya terbitkan tanggal 4, kita update tanggal 7. Ya, kita sebelum ke weekly analysis untuk minggu ini, tidak ada salahnya kita akan coba lihat terakhir update tanggal 7. Ya, di sini update level penting ke teman trading, di mana dari outlook yang ada itu, hmm, kita selalu adakan update di saat level-level itu sudah tidak relevan ataupun ada sentimen baru dari fundamental, ya, karena yang menggerakkan harga itu fundamental itu sendiri. Ini kita menggunakan price action itu untuk entry. Jadi kita update pada tanggal 7, di mana harga sampai di level 19.15 sampai 19.20, dan kita ada tambahan level, yaitu level di harga 19.25 sampai 19.30, di mana kita proyeksikan ini sebagai potensi level awal koreksi. Jadi ini memang potensi koreksi karena dari segi strukturnya market condong membuat higher high, kan gitu kan, membuat higher high. Dan di sini sudah kita bahas kalau 50 ini adalah target buyer, makanya potensi koreksi itu ada. Dan posisi memang ini koreksi dalam skala mayornya, tapi karena market itu sudah membuat ada swap di sini, jadi di sini itu ada swap yang dalam bahasa edukasi kita itu ada flag di sini dan ada rally base rally dan ada drop base drop, di mana kemarin kita proyeksikan kalau harga itu potensi koreksi ke sini dan ekspektasi kita itu harga akan melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata dalam akhir pekan harga tetap koreksi, tapi sebelum ke target sebenarnya harga itu berhenti di sini di akhir pekannya. Ya, paling enggak untuk pembelajaran kita minimal minimal kita bisa memanfaatkan momen koreksinya ini di level penting, level lagi-lagi saya ulangi, kalau level 19.25 sebagai target sellernya dan ini target buyernya. Di saat harga itu break target, koreksi ke harga semula dan drop, kan gitu. Di sini ada konsolidasi, ya, makanya kita juga masih ada hold posisi, di mana yang sebagian posisi ada yang sudah TP dan ada yang saya parsial. Itu kira-kira ini dari afternya. Sekarang kita lihat harga sekarang. Harga sekarang dari sudut pandang update level ini. Oke.
Sambil kita tunggu ya, jaringan memang agak lemot kalau pagi hari kawan-kawan. Kok lama banget. Oke, di sini eh, sambil menunggu loading kawan-kawan. Oh, oke, sudah. Di sini seperti yang kita bahas di depan tadi, kalau harga di saat kita update itu posisi di sini dan kita menciptakan level penting baru di sini dan betul potensi level awal koreksi dan itu memang direspon sama harga awal koreksinya dan ini turunnya. Jadi di sini minimal kita bisa memainkan PA-nya di sini kalau memang ini ada sebuah eh, break retrace lanjut. Jadi di sini rally base rally dan ternyata harga itu dari eh, dia enggap bahkan break DP-nya mengalami kenaikan baru ke eksimnya, tapi ingat ini belum membuat lower low seperti yang saya bahas tadi. Oke, itu kira-kira yang saya sampaikan dan di sini saya tuh sering ngomong main ring to ring itu kalau skala goal ya. Kalau skala goal saya dapat entry di 28 itu sudah di sini sampai ke level atas pun sudah 78 sudah 78 pip bahkan kalau di 25 ini sekitaran 47 sampai 50 pip. Itu memang goal itu luar biasa. Eh, ini sekilas review update kita. Selanjutnya kita mulai dengan weekly analysis. Pertama-tama sudah menjadi kebiasaan saya kalau saya tetap mau melihat apa yang kita lihat di si market mover itu sendiri atau DXY. Kita kemarin juga ada di video tanggal 4 kita juga ini satu paket jadi DXY itu selalu saya munculkan di depan di mana kemarin kemarin saya mengindikasikan kalau level 103 ini adalah level penting. Ini tanggal 4-nya di sini kawan-kawan. Jadi selama close candle daily ini bullish itu masih di atas level 103, market itu potensi ke level penting atasnya itu sangat besar. Makanya di sini turunnya pada bukaan market itu turunnya itu hanya koreksi selama harga itu belum close di bawah ini atau menutup gap kecil ini mini gap karena kemarin ada terjadi double gap dan betul harga setelah koreksi harga mengalami kenaikan di support resistance weekly dan ingat hari ini atau minggu kemarin harga itu juga di level penting di mana di satu sisi ada di level support resistance weekly, di sisi lain ada gap daily. Jadi saya memang sangat mementingkan kalau gap daily ini nanti untuk karakter gap ada berapa dan perilaku market setelah gap itu ketutup atau tidak itu sudah sering kita bahas di ruang-ruang sharing edukasi kita di Castle. Di sini terus pertama-tama secara technical analysis ya, secara price actionnya ini global saja karena ini daily 105 itu merupakan round number dan di sini memang ada gap secara technical analysis
Berarti kita itu mempunyai sebuah resisten di sini. Nih, sebuah resisten di sono. Dan itu bisa untuk acuan target berikutnya kalau memang dolar akan mengalami kenaikan. Di satu sisi nanti, kalau harga itu memang nanti Senin atau saat US Open, ya paling tidak Selasa. Selama harga itu belum mampu close di atas gap atau di atas support resistance weekly ini, harga itu akan ada potensi koreksi di level parameter. Jadi ada potensi koreksi di level parameter. Demikian juga kalau harga itu berhasil close di atas level gap itu ataupun support resistance weekly 104,674 tidak menutup kemungkinan sangat besar harga itu akan mengejar resisten atas di mana dia adalah higher high sebelumnya. Ya, secara eh, structure memang ini harga cenderung membuat higher high dan ini sudah broken high baru koreksi dan ini sudah broken lagi ini mungkin potensi koreksi itu ada. Nah, untuk kami asumsikan banyak daya dukung di mana selain dari teknikalnya, jadi PA-nya itu memang hadir hadir belakang kalau saya. Memang basic kita price action, jadi price action itu untuk mencari opportunity untuk entry kan, dan melihat sebuah konfirmasi. Sini pertama eh, kita cari dulu apa yang terjadi di minggu ini dari segi kalender ekonominya. Pertama ini di hari Senin. Senin itu belum ada volatilitas. Nah, mungkin ini bagi yang trading Australia sama NZD ini memang ada berita Cina. Terus Selasanya ini kita fokus saja ke berita dari US ya kawan-kawan karena kita mau weekly analisis khususnya gold. Oke, Selasanya juga nggak begitu ada eh, berita yang bisa menggerakkan market. Itu masih slowly. Jadi minggu ini sebenarnya minggu tenang sampai tanggal 21 di mana Fed Decision itu pengumuman kenaikan suku bunga nanti kalau tidak salah Kamis dini hari tanggal 21 dan sudah menjadi kebiasaan satu minggu sebelum adanya kenaikan suku bunga ya di mana kalau di Fed itu Fed Decision itu tidak ada member speak jadi tidak ada speak dari member-member Fed jadi itu karena kalau nanti mereka itu masih eh, berasumsi dengan speaknya itu dapat membuat harga itu berpopularitas tinggi. Oke, ini Rabunya nanti kita nunggu Rabu kawan-kawannya. Ingat hati-hati nanti di Rabu. Jadi nanti Rabu itu ada core inflasi. Jadi ini CPI ya kita nanti pengalaman minggu kemarin. Jadi ini nanti yang menggerakkan harga. Di mana nilai rilisnya selagi masih di bawah forecast otomatis DEG itu akan turun dan kalau di kok forecast maaf di atas previous atau kalau data sebelumnya akan turun dan sebaliknya kalau di atas nilai sebelumnya aktualnya itu akan naik apalagi sudah naiknya itu di atas konsensus dan forecastnya itu akan membuat dolar itu strong. Demikian juga sebaliknya. Tapi ingat kemarin kita juga mengalami sebuah drama minggu kemarin. Jadi semenjak selepas konsensus Jackson Hole itu memang Fed itu untuk mengacu kebijakan ke depannya itu
akan melihat perkembangan data dari unemployment-nya, perubahan tenaga kerjanya, dan yang berhubungan dengan inflasi salah satunya CPI ini. Dan untuk Kemisnya ini yang nanti saya wanti-wanti. Kemudian juga ada PPI. PPI itu data yang berhubungan dengan inflasi, tapi dari segi produsen. Kalau CPI itu dari segi konsumennya. Dan ini yang perlu kita waspadai, karena ini juga Fed itu juga mengamati data pekerjaan. Dan di sini memang diramal atau konsensus atau forecastnya itu data ini akan jelek karena nilainya itu di atas nilai sebelumnya. Tapi lagi-lagi kemarin kalau Anda ingat ini selalu bertolak belakang. Jadi datanya jelek, rilisnya bagus, datanya bagus, rilisnya jelek. Maka kemarin di saat data-data inflasi itu turun, begitu data pekerjaan naik itu langsung dinetralkan. Jadi penurunannya itu dibalas dalam chat itu si bearish itu dibalas bullish dan itu terjadi dalam pengamatan saya itu 2 minggu. Yang terakhir data PMI itu juga begitu datanya data lainnya itu NFP-nya mengatakan turun tapi data PMI-nya mengatakan naik maka market itu selalu berbalas kan gitu. Kan di sini sebenarnya masih mix ya, masih mix maka hati-hati. Dan nanti secara price actionnya data efek dari kecampuran data itu kita manfaatkan untuk mencari opportunity. Ya, memang seperti itu trading itu. Oke, jadi volatilitas itu jangan membuat kita takut masuk market asalkan masih kita sudah mengalami analisa dari awal dan di situ kita pastikan resikonya terukur. Ya di sini ya SL yang itu. SL-nya yang penting dipasang. Kalau perkara benar tidak analisa itu hal yang biasa dalam trading. Oke, ini untuk Jumatnya. Jumatnya juga enggak begitu, hanya ini. Ini akan menjadi riak dalam gelombang ini. Ini lembaga survei dari salah satu perguruan tinggi di Amerika, jadi di Michigan ini mengatakan kalau data juga mengalami penurunan. Maka dari situ ini perlu digarisbawahi, di mana data yang dipantau oleh Fed itu dari segi data yang berhubungan dengan inflasi itu rata-rata turun, tapi data yang lainnya mengatakan akan terjadi kenaikan. Maka kita tunggu saja apa mau mereka, si market mover ya mau nggak mau kita akui memang fundamental yang menggerakkan harga. Oke, itu sampai nanti gongnya itu eh, Kamis dini hari. Nah ini gongnya ini bad rate decision itu memang potensinya memang pelaku market itu meramalkan kalau si Fed tidak akan menaikkan suku bunga pada tanggal 21. Dan itu juga pasar sudah melakukan price in. Ya, coba kita lihat datanya. Ini dari segi kalender ekonominya sudah. Sekarang kita lihat dari dilakukan pelaku market. Ya ini saya ulangi lagi. Khususnya teman trading itu memang price actionnya beda. Price actionnya itu tetap mengakomodir baik data sentimen, baik data dari fundamentalnya sendiri, dari COT-nya, dan kita masukkan semua, kita bawa ke chart, baru eksekusinya pakai price action. Oke, ini sudah price in, jadi pelaku market itu untuk tanggal 20 ini ya, untuk tanggal
20 yang di Indonesia itu 21 dini hari itu memprediksikan kalau PET itu pausing. Jadi di sini target rate-nya 525 sampai 550 dan di sini berarti 92% itu pelaku market itu lebih memprediksikan kalau Fed itu tidak menaikkan suku bunga. Nah, ini efeknya ke market apa, Pak D? Ini efeknya kalau nanti tanggal 20 September ini memang terjadi pausing, dolar akan drop. Tuh. Dan kalau kenaikan suku bunganya itu yang hanya 8%, di mana pausingnya itu 92%. Di mana sudah kita ketahui semua kalau si Fed itu masih ada potensi menaikkan satu kali lagi 25 basic point itu di tahun 2023. Terus kapan itu jadwal kenaikannya? Pertama, jadwal kenaikannya itu eh, di tanggal besok itu, Kamis dini hari minggu depannya, terus tanggal 1 November, selanjutnya tanggal 13 Desember, lepas itu sudah tahun 2024. Terus apa yang eh, dilakukan pelaku market dengan apa itu tindakannya mengenai ini, kita lihat yang tanggal 1 gimana. Kita lihat yang tanggal 1 November yang nanti Patriot Decision pada bulan berikutnya pada bukan bulan sih kalau September November itu pokoknya ini ternyatanya ini pada ini terjadi keseimbangan. Jadi antara yang memposisikan diri Fed masih posing itu 51% dan yang memposisikan diri melakukan kenaikan suku bunga 25 basic point itu 43%. Demikian juga bahkan ada yang memprediksikan akan menaikkan suku bunga 50 basic point walaupun ini sangat tipis tapi ini data ini sangat berimbang dan Desembernya juga seperti itu. Ini yang posing ini dan yang melakukan kenaikan suku bunga itu juga hampir imbang. Makanya tadi betul yang direkam kalender ekonomi, kalau data ini betul-betul mix. Jadi antara yang memprediksikan naik atau turun itu imbang. Tapi minimal untuk acuan tanggal 20 ke depan, itu Kamis dini hari 21 waktu kalau Indonesia itu potensi ini sangat besar dolar tidak akan menaikkan suku bunga. Berarti potensi DXY itu akan mengalami penurunan. Nah, nanti tugas kita tuh mencari level-level penurunannya sedangkan goal itu kita mencari opportunity buy-nya juga sell-nya. Jadi bukan berarti kita harus mati rasa sell ataupun sebaliknya mati rasa buy. Oke. Ya, insya Allah nanti untuk kalau memang sudah ada kelonggaran jadwal, kita mau interaktif dengan kawan-kawan di luar sana, kita mungkin podcast seperti ini langsung ke live trade saja. Live streaming, jadi mungkin ada yang memberi saran atau bahkan ada yang request nanti kita akomodir di eh, sesi live streaming entah kapan tapi saya nggak janji tapi insya Allah kita masih menata untuk itu. Oke, selanjutnya ini dan semua orang tahu di luar sana kalau Pak D itu ada sentimen, yaitu memang kita itu nanti pertama tetap kita lihat sentimennya, data sentimennya mengatakan apa, baru kita akomodir fundamentalnya, baru terakhir itu price actionnya. Oke, di sini ini sudah saya rasa sudah jelas. Bahkan ya sekedar info saja.
kenapa pelaku market itu kok price in seperti ini, tapi di satu sisi kok masih ada keseimbangan ya. Jadi kita lihat data dot plotnya. Ini kita lihat data dot plotnya, di mana sebenarnya kemarin itu masih sekitaran di sini. Nah ini loh, ini biang keladi dolar itu naik dulu. Dot plotnya masih tinggi. Di mana tadi kita lihat sama-sama 5,52 5,25 sampai 5,50, ternyata di sini tuh nilainya masih tinggi di level 5,625. Oke, ini kalau ingin tahu yang membuat dolar itu bullishnya nggak kira-kira pada 2 minggu terakhir ini. Semua itu by data kawan-kawan. Itu oke. Setelah itu bicara probabilitas. Nah, probabilitasnya gimana Pak De? Ya kita lihat saja probabilitasnya. Kita lihat probabilitasnya. Nah, di sini sudah ditunjukkan. Ini jadi untuk kenaikan pada besok tanggal 20 atau 21 waktu Indonesia itu sekian. Dan untuk bulan Novembernya itu 53,1. Ini nanti ada perubahan. Makanya kita itu kalau asumsi data itu enggak bisa kok langsung dilihat sekali, enggak. Ini nanti ada perubahan. Apakah ini ada kenaikan probabilitas atau ada penurunan probabilitas? Itu bisa kita sikapi, kan gitu. Ya semoga paham kawan-kawan. Ya pelan-pelan saja nanti kalau sering-sering lah paham. Gitu. Oke, ini sudah. Terus sekarang kita masuk ke dari data sentimen itu sendiri. Dari data sentimen dari sudut pandang sepihak dari goalnya, kita lihat si CFTC ini mengatakan apa untuk goal. Oke, kita lihat ini pengelolaan uangnya orang lembaga yang institusi yang mempunyai modal gede. Maka kita lihat sekilas saja. Dan ini data ini hanya muncul 1 minggu sekali, makanya ini bukan alat entry untuk COT ini, tapi hanya untuk menentukan jangka panjangnya. Jadi di dalam reportable possession, jadi di pengelolaan uangnya itu money-nya itu si buyer itu 1.120,2 dan di seller itu masuk sekian, sama-sama masuk tapi si buyer masih dominan. Terus untuk perubahan sentimen itu pada minggu kemarin itu dicatat kalau ada buyer menarik uang itu sekitar 387, tapi seller ada penarikan uang yang sangat signifikan dibandingkan seller. Berarti di sini data itu mengatakan kalau buyer keluar tapi seller keluar lebih banyak. Makanya di sini memang mengatakan kalau sentimen untuk minggu ini si girl itu potensinya masih bullish ya gitu. Jadi enggak boleh saya Pak D, ya enggak seperti itu. Seperti nanti kita jelaskan, ini memang bukan alat entry. Ini dari satu sisi pengelolaan uangnya, tapi sekarang kita lihat dari satu sisi lagi yang dari data ordernya. Ini ya, data ordernya yang seperti yang kita bahas, yang sering kita bahas memang kita itu fokus ke data-data yang disajikan yang tercatat di non komersial. Di sini dikatakan juga kalau si longnya, si bayarnya itu 235 poin sekian dan sellernya sekian, ini menyatakan kalau sentimen minggu ini potensi masih bullish. Demikian juga perubahan sentimen dalam skala globalnya, si buyer itu keluar sedangkan seller itu keluar lebih banyak. Ini hampir imbang data dengan
yang pengelolaan modalnya tadi. Jadi di sini kita kunci dulu kalau gold itu potensinya memang akan bullish. Terus sekarang bullish tidaknya itu sebenarnya tinggal market movernya kawan-kawan. Jadi tinggal market movernya, ini data COT-nya sudah, ini data ini juga sudah. Sekarang kita lihat dari chartnya. Oke, tadi sudah kita gambarkan di depan, dari reviewnya itu sudah jelas dan sekarang kita tinggal memberikan polesan dikit-dikit di level-level yang relevan atau yang sudah tidak relevan. Itu kalau menurut saya di sini sudah tergambarkan. Kalau hapusnya dulu kayaknya kok membuat kita ya pertama-tama dari segi sentimennya sudah, dari segi fundamentalnya sudah. Sekarang nanti baru kita masukkan data open of interest-nya. Nah, secara teknikal analisis atau secara strukturnya ini trennya naik dan turunnya koreksi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ini itu sudah menjadi level koreksi secara daily-nya atau masih ada toleransi koreksi lebih dalam secara daily-nya? Karena ingat, ini uptrend dan ini ada hack dan hack itu sudah break membuat hack baru. Berarti boleh dong kita asumsi kalau turunnya itu koreksi. Kan di situ kita ukur saja pakai Fibo retracement. Sini, yes. Kita mencari potensi dia koreksi. Oke, sekarang penurunannya ini kebetulan di level 50. Ini di level 50 dan ini level 60%-nya. Ini level 60%-nya, ini level 50, ini level 38. Jadi memang harga itu sebenarnya sudah turun tepat di level koreksi 50%. Di mana masih potensi harga itu kalau memang skalanya turun itu sebenarnya maksimal itu di sini. Jadi yang 60,8% itu di sini, ini 50 dan ini 38 harga di sini. Makanya yang kemarin itu kita asumsikan ini untuk level B-nya. Jadi B di sini sebenarnya masih B koreksi, di sini juga B koreksi, dan di bawah itu B last liquidity. Jadi di situ adalah B terakhir yang konteksnya sangat hati-hati kita menyikapi itu karena market itu kalau posisi di level bawah ini walaupun di sini ada buyer tapi anginnya koreksi itu sudah tipis. Jadi kalau dia ingin melanjutkan tren besarnya ya memang perlu level-level penting yang harus dimatikan. Tuh. Itu dari segi koreksinya sudah sepihak saja. Sekarang langsung kita ke H4. Ini dari H4-nya ini mungkin saya hapus saja. Yes, ini ya. Ini dari H4-nya. Ini terakhir yang kita update. Maka apa yang perlu kita simpulkan, apa yang harus kita lakukan Pak D kan itu. Tadi ini betul level koreksi dan ini level maksimal koreksi. Dan market di sini belum berhasil membuat lower low. Itu menjadi clue awalnya kalau tren masih naik kan gitu. Lama kita ke data OI-nya. Oke.
Ketahuinya, kita lihat karena datanya sudah terbit Jumat. Dan kita jelaskan sekilas saja. Kalau ingin membaca ini lebih detail per menit, ya gabung saja di teman trading. Secara sekilas, harga sekarang itu ada di level 19.18 ini, 19.18. Berarti di sini kita mempunyai tarik biar naik dulu. Oke, kita akan pecah. Ini memang videonya agak panjang kawan-kawan. Karena memang dari segi fundamentalnya yang mengatakan seperti itu, kalau kita membahasnya sederhana itu sangat naif kalau menurut saya. Oke, sekarang kita lihat harga di kisaran ini, dan di sini adalah supportnya, di support di sini, resisten di sini. Oke, berarti kalau data di sini level-level kuatnya otomatis ada di level ini. Ada di level ini antara 25 tepatnya 30, tepatnya itu level 35 ini tepatnya di sini, dan ini kekosongan. Kosong ini tandanya apa? Ya tandanya di sini itu memang menjadi target seller dan di sini tidak ada buyer, dan sebaliknya juga level atasnya juga kosong, ya berarti di sini itu adanya itu kalau market itu break level penting itu hanya akan mengejar target itu, dan di sini dikatakan kalau ini memang call, ini memang data itu dipanggil, dan ingat di saat data itu dipanggil itu putnya kosong, di saat ada order call-nya kosong. Oke, dan gitu. Nanti kalau lebih jelasnya masuk aja teman trading, kita sharing untuk yang data open of interest ini. Oke, itu kira-kira. Terus dari perubahannya, ini untuk memperkuat level-level support resisten itu. Nah, ini dari perubahannya, dan betul 30, 35, 25 sampai 35 ini memang level-level yang perlu kita amati, di mana level atasnya itu 55, 60. Ini level bawahnya itu di level kita awal belum ada perubahan, masih dinilai 1900 sampai 1905. Oke, itu kira-kira di situ. Bahkan untuk menambah daya dukung lagi Pak D, ya ini ada volumenya. Jadi volumenya itu mengatakan apa, dan betul ternyata ini memang sangat di bidik pelaku market 30-35 ini sangat luar biasa. Sekarang kita kejar ada apa tuh dengan 30-35 kan itu. Nah, ini baru PA bekerja kan itu. Baru PA itu bicara di sini. Oke, langsung kita lihat ke chart. Sekarang ada perubahan sedikit saja. Ini saya geser ke kiri. Dan di sini kita langsung ke level 40. Ini ke level 40. Hmm. Jadi ini level ini akan menjadi level angka bulat 35 sampai 1940. Oke, itu. Terus ini ada supply di sono, itu saya biarkan saja. Nah, itu juga penting.
Dan mungkin saya rasa tidak ada perubahan yang signifikan dari segi levelnya karena sudah kita kombinasikan dengan datanya tadi, bahkan data mengatakan levelnya juga tidak banyak berubah. Nah, di sini tadi dari daily-nya. Kalau turunnya ini dalam skala daily. Daily itu tingkat tingkatnya toleransi maksimal turun di sini di mana 19.05 sampai 19.10 itu di sini ada indecision point dan di data juga mengatakan kalau di sini memang juga menjadi support kuat. Maka pertama-tama nanti kita tunggu level itu tetap eh, sesuai dengan apa itu forecast kita awal itu menjadi buyer yang kita tunggu. Kita tunggu ini untuk back. Kita akan mencari opportunity buy di situ dan di sini last liquidity-nya. Jadi order terakhir itu loh kalau bahasa saya itu entah dinamain apa pokoknya saya itu order terakhir di sini. Dan di sini level 50% koreksi daily. Terus tindakan kita itu apa? Tindakan kita ya karena saya mempunyai share tapi saya sangat objektif. Saya nggak pernah memikirkan entry saya kalau saya memikirkan kalau membuat forecast ini. Ya, di sini kalau saya mengatakan SL ya SL gitu. Yang penting ditaruh SL, bukan kok terus SL-nya MC. Itu namanya wah mainnya kurang jauh kan itu. Oke, satu kita akan mencari opportunity di sini untuk B. Ke level mana kan gitu. B data tadi tetap kita di level 25 ini. Ke level 25 ini dulu saja. Terus ini level B terakhir dan kalau sudah di sini, jadi angin koreksinya itu sudah mulai menipis. Kalau nanti B di situ, targetnya itu harus kita itu cermat kan gitu. Jadi kalau kita dapat B di sini, kita ngomongnya ring to ring, ya mungkin kita dapat di sini dengan catatan 19.10 ini di broken, kita amankan. Kan ini kan sudah 50 pip lebih ya. Ini kita amankan. Terus kalau dia itu masih cenderung mau lanjut, kita hold sebagian kita tutup di level ini. Kenapa kok level ini enggak 25 Pak D? Ya karena kalau harga itu memang ke sini, ini angin koreksinya itu sudah menipis. Bukan berarti harga nggak bisa naik. Nggak ada yang jamin harga ini naik dan turun. Oke, yang penting kita sudah mempunyai nilai toleransi. Itu terus nanti kalau harga itu broken level transisi ini, di mana level itu 19.900, bawahnya itu 1895. Ini saya ganti level saja ya. Saya ganti level saja 1895 sampai dengan 1900. Oke, situ. Kalau harga nanti berhasil broken ini, saya nggak akan sell di sini. Saya nggak akan sell di sini. Alasannya karena memang kalau harga sampai di sini tuh angin koreksinya itu tipis. Saya menunggu level 19 1885 ini di broken karena ini IDC kebetulan indecision point. Jadi ini saya tunggu sampai dia di broken kayak skema yang ini. Saya tunggunya di level penting dengan target di sini. Oke, itu ya. Nanti kalau pengen jelas ya putar berulang-ulang. Oke. Kalau level 1880 masih di broken targetnya di
level 1975 sampai 1875 sampai 1870. Ini opsi B kita. Kalau cara intinya ada penjelasan di video depan tadi. Oke, selanjutnya karena sigel itu unik. Dalam arti sigel itu memang sering bahkan hobi membuat backout. Gitu kan? Hobi membuat backout. Ini nanti selama dia belum membuat lower low, harga itu akan cenderung berhenti di sini. Akan naik lagi. Jadi membuat lower low itu juga signal dia akan turun. Tidak membuat lower low itu mungkin potensi backout. Nah, untuk mengukur backout, nanti mungkin di sesi lainnya kita bahaslah itu. Untuk mengukur payout, kita menggunakan, saya sudah menciptakan Pibu manipulasi, Pibu SL Hunter atau payout itu sendiri. Jadi di sini nanti ruang payoutnya di mana kan gitu. Yang penting kita kunci dulu. Minimal kita tahu kalau dia payout itu payoutnya di mana. Apakah payoutnya itu di level penting kan gitu kan. Kalau memang di dalam skala pekotnya ada level penting, ya perlu kita monitor. Kalau tidak ada di level penting, kita abaikan. Ya, di sini. Di sini menjadi ruang pekotnya. Kalau menurut Pibu. Ini ruang pekotnya itu ada dua, satu level itu. Bahkan di sini kemarin juga cepat di level pekot. Jadi level pekot itu garis merah di atasnya ini kita hapus. Ya, ini ya. Apakah ini sudah mengalami pekot? Ya, ya sudah. Selama harga ini belum ngebreak level terakhir pekot itu masih dikatakan pekot. Terus menyikapi itu gimana, Pak Di? Nah, menyikapi ini kawan-kawan ya. Kita langsung kebesarin saja biar clear. Ini kalau menyikapi ini, anggaplah ini pekot itu masih ke sana. Kita asumsikan. Kita asumsikan yang enak-enak saja lah. Harga membuat lower low. Kalau dia naiknya back out itu ya. Pertama ini kita versi tidak back out. Kita amati LS ini secara price action di dalam edukasi kita. Di sini tetap ada flag A, flag B. Kita monitor di LS-nya ini maksimal di 25-nya ini. Dan asumsinya harga itu ke target berikutnya. Di sini, oke ya, pelan-pelan. Terus, kalau harga tidak membuat lower low, harga potensi cenderung backout ke sana. Oke, backout ke level ini. Dengan asumsi dia tidak membuat lower low, backout ke sini, dan harga itu ke sini. Oke, ini langsung ke sini saja ya. Maksud saya ring to ring itu sebenarnya di sini itu sudah kita layak keluar karena ini adalah low ekstrimnya. Oke, di sini. Atau kita gambar ini aja. Oke, situ. Jadi yang aero putus-putus ini skenario backoutnya dan skenario harga membuat lower low, kita bisa sell lagi di sono. Oke itu. Terus yang ke itu yang level-level B-nya sudah. Sekarang kita ke level sell-nya. Kita mau memonitor harga itu untuk sell di mana. Yang itu. Ingat, level tadi secara data ini masih level penting dan level 35 sampai 40 itu tadi sudah kita bahas di depan. Ini juga level di situ ada seller. Oke ya, sini kita akan monitor untuk sell dengan target gimana. Biasa ring to ring saja dulu.
Oke, kalau goal itu cepet gitu. Itu dan perlu diingat di saat level 25 ini di broken seperti biasa, harga akan potensi ke target atau support berikutnya kalau turun. Oke, di situ. Terus sekarang di level atas yang ini 35.40 di mana ini high-nya dan apa yang saya lakukan secara data di sini adalah target seller kawan-kawan. Jadi saya ini hati-hati banget kalau menyikapi mau sell di sini. Benarnya runtutan saya di sini itu masih masih ke ranah pekot. Maka dari itu saya itu berasumsi ya, berasumsi nanti kita lebih menunggu di sini saja selnya. Ya di sini tuh boleh tapi sangat pendek. Ini sangat pendek untuk ambil di 35.40 ini sangat pendek. Ringnya itu sangat pendek. Lebih baik kita mencari konfirmasi harga di level 25 sampai 30. Ini ya, tak ganti saja tulisannya. Kenapa ya alasannya seperti data kemarin di atas itu adanya target buyer. Harga itu dipanggil ke sana. Bahkan di sini belum terdeteksi buyer dalam arti tidak boleh sell. Pada ya boleh, tapi sellnya itu skala apa? Skala korektif. Itu ya. Terus apa yang akan saya monitor lagi-lagi? Ini loh yang saya sampaikan tadi. Kalau memang ada manipulasi seperti ini, nanti goal. Kalau harga itu sampai di level 35.40, ini potensi pekotnya juga luar biasa. Dan ini bisa dibuktikan. Di sini pekot, di sini pekot, di sini pekot. Bahkan di sini sudah pekotnya itu. Terus kita lihat saja. Kita kita pakai aja pibu pekotnya Kesel yang saya ciptakan. Apakah level-level pekot ini masih bisa direkam dengan eh, pibunya Kesel? Kita lihat ini penurunannya apakah di sini itu memang kalau pekot itu tepat di level pekotnya. Jadi harga itu mau turun tapi bermanipulasi naik itu namanya pekot. Ini oke. Sip. Yes. Harga duduk manis di level pekot. Oke. Ya. Kayaknya nanti kalau memang ada waktu kita bahas ini sama-sama. Ini pekot. Dan di sini apakah ini juga ada di level pekot pekot pibunya Kesel kan itu kan? Kita lihat gimana SOP nariknya. Ini sudah ada broken dan setelah dia membuat lower low yang seharusnya itu membuat lower low break retest support become resisten turun harga malah naik kan gitu kan. Itu kita lihat apakah dia di level pivot Pak D ini. Duduk manis di level backout. Oke, level backout ada dua. Itu sekilas saja, nanti malah membuat Anda penasaran. Di sini tadi masih ada second backout, dan nanti di sini potensi backout itu sangat besar. Karena memang karakter goal itu sendiri. Terus, apakah ini bisa tangkap backoutnya Pak D? Karena ini di saat harga ini sudah membuat lower low, yang seharusnya dia break itu lanjut malah turun lagi turun dulu baru naik ya kita ukur saja apakah ini betul-betul ini kita ukur yuk yes lagi-lagi harga di
level backcode-nya Bibo Castle. Oke ya. Itu makanya ini saya katakan ini untuk mengantisipasi ini backcode. Karena harga itu belum sampai di situ, paling tidak kita bisa berdasarkan level. Satu, kita asumsikan level yang jelas dulu, bukan ke level yang belum jelas. Ini jelas by data. Saya akan monitor harga itu di sini untuk melakukan sell dengan target awal di sini, target maksimalnya di sini dulu saja. Ini bahkan sudah 100 pip. Dan sebaliknya kalau ini supply, jadi letak selnya itu maksimal di supply itu saya sekitaran berapa ya 63-an. Kalau level 65 ini dibuka, kita tunggu retrace seperti biasa, kita akan ambil back. Itu kira-kira. Dan yang terakhir, di saat harga itu ada di ruang manipulasi, saat harga itu di ruang manipulasi, dan ingat trennya masih naik, sentimen juga masih bullish. Nah, tinggal nanti data CPI tanggal 21 itu kita itu sebenarnya inginnya apa toh. Kalau DXY nanti datanya itu naik dulu, berarti dia turun. Dan saya yakin tanggal 21 sudah 92% itu sudah press in kalau dolar itu akan turun. Makanya kita itu hanya tinggal menunggu. Buy yang paling baik itu di mana? Ya nanti mungkin bisa di sini. Kalau menurut saya buy terbaik itu di sini dan di level-level breakoutnya. Jadi level terbaik buy di sini dan ini buy yang dalam arti koreksi sudah tipis tadi. Sekarang kita pantau di sini. Jadi bukan berarti B itu harus di bawah kawan-kawan. Ya kalau memang harga itu memang mau naik ya siapa yang bisa mengendalikan. Kita itu hanya menganalisa. Maka di situ fungsi SL itu sangat penting. Satu kita monitor level 1955 dan 1950 dan di sini jelas ada ini dipanggil ke sana. Ini target buyer. Makanya di sini yang saya wanti-wanti backout. Jadi ini ada high. Kalau harga itu kita mungkin ya terjebak sama supply ini mungkin dia itu bisa membuat high baru. Nah, ini bisa membuat high baru. Sono dan kembali. Ini levelnya akan menjadi level pijakan yang 25-30. Jadi kalau dia membuat high baru ini ya, dia bisa turun ke level ini sekitar 25-30 tapi saya nanti akan press in di 1931 ini sini dan harga itu akan ke target berikutnya sini. Oke, di sini dulu terus naik di sini. Tuh. Ini mungkin saya ganti putih putus-putus supaya Anda tidak bingung. Itu skemanya. Skema pekot pertama, terus skema pekot kedua, ini mungkin agak kejam ya namanya penyapu SL. Jadi level 55 ini memang harga dipanggil ke sono. Ini higher high dari skala high ini. Ini harga itu bisa. Karena level 50 ini belum ketutup dengan body. Harga itu ambil 50-nya dulu. Ini baru turun. Nah, kita akan pijakan 35 sampai 40 itu akan menjadi level B kita. Oke. Oke. Ya semoga jelas nanti kalau anu ya diulang-ulang dan jangan lupa dukung kita untuk membuat weekly analysis dengan subscribe, share dan komen ya. Hanya itu permintaan saya hanya itu. Oke, itu aja dari Pak D. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat ini bukan signal, kita bukan penyedia signal provider. Ini adalah channel edukasi
di mana ada ruang diskusi khusus di dalam teman trading itu sendiri, di mana di sana ada grup Castle Edukasi. Oke, sampai jumpa podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.